Totalnya jadi 250.000 ya Kak? Bayarnya pakai kartu ya Pak? Boleh Kak, tapi terkena biaya tambahan sebesar 2% dari total pembelanjaan. Loh, kok gitu sih? Mohon maaf Kak, biaya tambahan tersebut sudah menjadi kebijakan toko. Anak Jakarta, kalau kamu ngalamin kejadian kayak gini, jangan sungkan untuk melapor ya. Meski kecil, biaya tambahan alias surcharge adalah praktik ilegal. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, penyedia barang dan atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan kepada penggunanya. Nah, betul banget tuh. Supaya lebih jelas dan terhindar dari praktik surcharge yang marak terjadi, yuk dengerin cerpen alias cerita perlindungan konsumen edisi surcharge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak Jakarta. Perkenalkan, nama saya Jody dari Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang hari ini akan memandu cerpen cerita perlindungan konsumen, di mana ini adalah salah satu podcast program dari Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mengedukasi anak Jakarta tentang perlindungan konsumen. Hari ini tamu spesial kita adalah Bapak Oni Wijanarko selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Bapak di cerpen. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik, selamat siang anak Jakarta, sehat selalu. Iya, jadi hari ini spesial nih Pak, ini episode pertama kita. Jadi kita akan berbicara atau kita akan membahas tentang perlindungan konsumen, temanya surcharge nih Pak. Karena mungkin seru nih Pak ya, karena mungkin banyak anak Jakarta yang belum tahu apa itu surcharge dan kenapa mereka bisa kena surcharge nih Pak. Sebelum kita bahas dalam-dalam lagi nih Pak, mungkin pertama nih, kita perlu informasikan dulu atau kita tuh pengen tahu surcharge itu apa sih? Surcharge itu kalau anak-anak Jakarta lagi belanja di toko menggunakan kartu atau instrumen pembayaran yang bisa berbeda dengan edisinya, misalnya ya kartunya Bank A, edisi Bank B, atau kartunya Bank A, edisinya Bank A, nah itu dikenakan tambahan biaya berupa surcharge 1-2% atau 3% oleh pedagangnya. Oh, jadi konsumen ini dikenakan biaya lebih Pak ya. Betul. Saat membayar menggunakan alat menggunakan kartu ya Pak. Ya. Nah, kenapa sih mereka bisa dikenakan Pak, dikenakan surcharge? Ya, karena pedagang itu ketika menggunakan alat pembayaran kartu, pedagang dikenakan yang namanya merchant discount rate. Oke. Merchant discount rate itu kalau kartu debit misalnya itu 1%. Dikenakan oleh penyelenggara jasa bayaran. Dan MDR dikenakan itu sebenarnya untuk menggantikan biaya cash handling. Kalau jualnya cash kan butuh uang kembalian. Uangnya bisa risiko uang palsu, kalau uangnya udah ngumpul dibawa ke bank. Nah itu sebenarnya. Jadi kenapa kok kenakan MDR? Satu, memudahkan pedagang untuk mengamankan uangnya. Yang kedua, penyelenggara jasa bayaran kan ada investasi ya. Jadi itu juga bisa menjadi bisnis jasa bayaran. Saya kira fair enough lah ya. Itu namanya. Jadi sebenarnya memang itu adalah biaya yang harusnya dikenakan oleh penyelenggara ke merchant Pak ya. Ke merchant, ke toko. Ke toko. Tapi memang beberapa merchant membebankannya kepada konsumen. Betul. Nah, gimana nih Pak regulasi Bank Indonesia terhadap peraturan surcharge ini Pak? Bahwa kan dari awal memang kita sudah bahas surcharge ini tindakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh merchant kepada konsumen. Ada nggak landasan yang menjadi bekal konsumen Pak? Tentu ada. Bank Indonesia mengatur di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 23/6/PBI 2021 tentang surcharge. Jadi toko itu dilarang, intinya toko dilarang membebankan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan bayaran secara non tunai, terutama menggunakan kartu. Dan kalau dilanggar itu ada sanksinya. Ada sanksi penghentian sementara, teguran, bahkan sampai dengan pencabutan izin. Baik, jadi sebenarnya untuk regulasi tentang surcharge ini di Bank Indonesia sudah cukup tegas ya Pak, bahwa memang tidak boleh dilakukan dan ada sanksinya juga. Nah, ini berarti konsumen ada pegangan ya Pak untuk terkait surcharge ini. Nah, kira-kira apa sih Pak tipsnya nih supaya konsumen itu tidak dikenakan surcharge oleh merchant? Ini ada tip dari kami supaya konsumen turut melaksanakan aturan itu. Yang pertama, konsumen harus
bertanya dulu sebelum membeli. Ini kan nggak boleh menurut aturan ya. Yang kedua, kalau tetap dikenakan surcharge, ya jangan mau kalau bisa. Sekaligus itu suatu tindakan memberikan social punishment kepada pedagang yang tidak sesuai aturan. Yang ketiga, kalau yang malas begitu ya udah dilakukan transaksi dulu, nanti dilaporkan kepada bank penyelenggara jasa pembayaran atau non-bank penyelenggara jasa pembayaran dan dilaporkan juga ke Bank Indonesia. Ya betul Pak, karena memang kebanyakan kasus nih ya Pak, konsumen ini sudah membawa barang belanjaannya ke kasir nih Pak. Jadi begitu bayar mau menggunakan kartu, baru kasirnya menginformasikan bahwa menggunakan kartu ini dikenakan biaya tambahan nih Pak. Jadi kan nggak mungkin konsumen mengembalikan barangnya lagi ke tempatnya lagi karena udah sampai kasir nih Pak. Walaupun terkesan kecil ya Pak, 1-3%, bahwa itu memang sebenarnya praktek ilegal yang sudah diatur oleh peraturan Bank Indonesia, dan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Bapak nih. Jadi anak Jakarta jangan mau dikenakan surcharge. Sebelum kita udah ngobrolnya nih Pak, ada nggak tips atau kesan-pesan untuk anak Jakarta nih Pak supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan? Ya, yang pertama ada bagusnya sebelum membayar itu seperti kami sampaikan, tanya dulu, dikenakan surcharge nggak? Ada tambahan biaya nggak? Kalau tidak ada ya udah berarti si tokonya itu mengikuti aturan Bank Indonesia. Yang kedua, menolak dikenakan surcharge. Jadi dengan menolak dikenakan surcharge berarti konsumen membantu Bank Indonesia atau regulator di dalam perlindungan konsumen. Karena aturan PBI itu digunakan untuk melindungi konsumen. Betul. Supaya tidak dilaporkan. Nah yang ketiga tadi disampaikan oleh Jody, udah males nih, udah barangnya udah dibawa, ya udah nggak apa-apa, tetapi disampaikan kepada toko ini nggak boleh dan dilaporkan nanti ke kita. Dengan demikian berarti masyarakat turut serta di dalam berkontribusi melaksanakan pelindungan konsumen bagi masyarakat yang lain. Betul. Ya, setuju sekali bahwa satu pengaduan surcharge yang konsumen adukan ke penyelenggara non-bank atau bank atau juga ke Bank Indonesia itu akan membantu kita untuk menutup atau menghilangkan salah satu modus surcharge-nya. Nah, selain tadi nih Pak untuk menjaga keamanan pribadi lagi nih Pak, itu mungkin ada tips lagi nggak Pak? Iya, betul. Kalau tadi kan untuk surcharge, sekarang untuk pengamanan pemegang kartu harus hati-hati untuk menjaga kerahasiaan nomor kartunya. Betul. Yang di depan itu. Yang kedua menjaga kerahasiaan perilakunya kartu. Yang ketiga yang di belakang itu sangat penting itu 3 digit itu namanya CVV ya. Itu juga harus dijaga dan kalau bisa ketika bertransaksi kan terima OTP tuh. Betul. Kalau kita online ya transaksinya jangan pernah dibagikan kepada siapapun. Betul. Nah itu biasanya fraudster tuh ngincernya dari situ. Dari nomor depan kartu, jangka waktu kartu, CVV, dan OTP-nya. Betul. Nah dengan demikian, selamat bertransaksi dengan aman tentunya kalau kita perhatikan itu. Ya betul, karena nanti sebenarnya itu nanti akan kita bahas lebih dalam lagi nih Pak di podcast Cerpen Cerita Perlindungan Konsumen selanjutnya. Tapi ini tetap akan selalu kita ingatkan di setiap podcast Pak. Betul. Karena ini tuh sangat krusial dan masih banyak yang tertipu oleh fraudster nih Pak. Oh iya nih Pak, sebelum kita closing nih Pak, saya mau info sedikit nih Pak tentang acara kita nih Pak yang sedang kita rancang nih. Iya benar. Ya, jadi kita mengingatkan nih pada bulan Juni tahun 2022, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan Jakarta Creative Festival yang merupakan kegiatan untuk mendukung program Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata Indonesia, dan rangkaian pra-event Festival Ekonomi dan Keuangan Digital. Nanti itu akan diselenggarakan bulan Juli ya untuk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital. Penasaran kan? Jadi pantau terus sosial medianya Bank Indonesia DKI Jakarta. Baik anak Jakarta, terima kasih sudah menyaksikan Cerpen Cerita Perlindungan Konsumen episode 1 bersama dengan Bapak Oni Wijanarko. Mbak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Nanti kita undang lagi ya Pak. Siap. Nah, jadi untuk anak Jakarta nanti yang misalnya lagi belanja tiba-tiba dikenakan biaya surcharge, jangan sungkan untuk mengadukan kepada Bank Indonesia di slide berikut ini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Oni tadi, tetap jaga keamanan data, laporkan kejadian surcharge apabila anak Jakarta mengalaminya. Saya Jody Kurniawan, pamit undur diri, sampai jumpa di Cerpen selanjutnya. Terima kasih.